Ini sedikit miskonsepsi ya yang sering kita temui terkait dengan adanya pengelolaan kinerja ini ya. Seperti ada bahas yang sering kita dengar, PM apa pengelolaan kinerja lewat PMM ini ribet sulit. Nah, Bapak dan Ibu, seperti sudah dijelaskan oleh Pak Mas Tan tadi bahwa sebenarnya bukan ribet, bukan sulit Bapak dan Ibu, malah muda Bapak dan Ibu yang dulunya ketika naik pangkat itu membutuhkan banyak sekali administrasi. Nah, sekarang tidak. Nah, kemudian ada menambah beban administrasi, padahal tidak Bapak dan Ibu. Sekarang sudah sistem digitalisasi ya. Tidak perlu lagi kita menggunakan bermacam-macam kertas ya dan lain sebagainya. Lewat ini bisa kita tanpa menggunakan banyak biaya. Kemudian jumlah angka kredit yang didapatkan berdasarkan jumlah sertifikat yang dikumpulkan. Ini terjadi miskonsepsi juga di lapangan di mana kita melihat sekarang guru-guru ya webinar-webinar itu luar sekali ya Bu Penta ya sampai beribuan ketika ada webinar. Karena kenapa? Karena terjadi miskonsepsi di lapangan bahwa ketika banyak itu sertifikat yang didapatkan maka jumlah angka kredit di akhir nanti setiap guru itu akan mendapatkan lebih. Padahal tidak, karena penilaian kompetensi itu hanya dipertimbangkan oleh kepala sekolah. Kemudian ada lagi miskonsepsi yang lain bahwa pengelolaan kinerja ini tidak ada manfaatnya. Padahal ini tidak, Bapak dan Ibu. Pengelolaan kinerja itu membantu setiap satuan pendidikan itu untuk mengembangkan nilai rapor pendidikannya. Kemudian dari guru, membantu guru untuk meningkatkan karirnya, bisa lebih cepat naik pangkat ketika dia melakukan penilaian kinerja itu yang di atas ekspektasi. Kemudian bagaimana dengan muridnya? Muridnya mendapatkan manfaat karena setiap guru itu akan diobservasi oleh kepala sekolah atau tim yang dibentuk oleh kepala sekolah dengan meningkatkan tentunya guru yang akan diobservasi membuat proses pembelajarannya mungkin lebih bagus menggunakan media-media yang dulunya tidak mengajar tanpa media. Sekarang dengan ini tentunya dia akan membuat media sendiri. Itu beberapa miskonsepsi tentang penilaian kinerja, masih banyak yang lain Bapak dan Ibu ya. Ini hanya gambaran kecilnya saja yang kami temui di lapangan. Baik, izin. Ini sudah disampaikan juga, saya tepatnya di kepala sekolah, Bapak dan Ibu, kepala sekolah atau pengawas yang hadir di lewat Zoom meeting ini atau yang di link YouTube. Eh, kita ketahui bahwa kepala sekolah itu memiliki dua tugas ya. Yang pertama dia sebagai atasan. Nah, ketika kepala sekolah sebagai atasan, maka perannya itu dia sebagai asesor dan coach bagi gurunya, di mana dalam pengelolaan kinerja ini kepala sekolah inilah yang menyetujui dokumen SKP melalui dan melakukan observasi. Sedangkan tugas kepala sekolah yang lain di sini adalah sebagai pegawai. Tentunya sebagai pegawai sama seperti guru Bapak dan Ibu ya. Kepala sekolah itu juga melakukan pengelolaan kinerja melalui PMM. Tadi sudah disampaikan Ibu Puji bahwa per 15 Januari 2024 pengelolaan kinerja bagi kepala sekolah sudah bisa diakses juga atau sudah bisa dibuka. Baik. Nah, ketika kita melihat ini Bapak dan Ibu, ini gambaran yang terlihat di menu kepala sekolah ya. Jadi di menunya kepala sekolah ada tulisannya khusus kepala sekolah Bapak dan Ibu ya. Kemudian ada menu nama sekolahnya. Kemudian di sini ada periksa. Ini gambarannya. Kemudian di pengelolaan kinerja Bapak dan Ibu nanti untuk pengelolaan kinerja kepala sekolah akan didemokan oleh duta kita Ibu Sunaria. Nah, di dalam pengelolaan kinerja Bapak dan Ibu bagi kepala sekolah yang belum membuat pengelolaan kinerja untuk pengelolaannya berada di sebelah kanan Bapak dan Ibu ya. Di bawah tulis sebelah kiri, sorry. Di sebelah kiri di bawah tulisan beranda di situ ada pengelolaan kinerja untuk Anda. Jadi kepala sekolah ketika mau mencari untuk membuat pengelolaan kinerja silahkan diklik di sini ya. Nah, kemudian pengelolaan kinerja di PMM ini sebagai alat bantu yang memudahkan guru untuk menentukan sasaran kinerjanya, yang mana dikatakan di sini lebih kontekstual dengan kebutuhan satuan pendidikan dan pengembangan karir demi peningkatan kualitas pembelajaran. Kenapa lebih kontekstual dengan satuan pendidikan? Kita ketahui bahwa dimensi-dimensi yang ada di yang dipilih guru itu berdasarkan dari hasil rapor pendidikan seperti disampaikan tadi oleh Ibu Puji bahwa ada 8 dimensi yang dipilih oleh guru. Kemudian pengelolaan kinerja Bapak dan Ibu sama seperti guru juga di sini kita lihat bersama bahwa ada 3 tahapan
yaitu melalui perencanaan, melalui pelaksanaan, dan melalui penilaian. Ini terjadi 3 tahap di setiap siklusnya. Berarti kalau dia di bulan di siklus satu berarti Januari sampai Juni, kemudian Juli sampai Desember. Ini kita bisa melihat bahwa perencanaannya itu lebih praktis ya. Kemudian pelaksanaannya lebih relevan, penilaiannya itu lebih bermakna. Nah, ini Bapak dan Ibu ya, siklus pengelolaan kinerjanya itu di sini kita lihat gambarannya bahwa di perencanaan selama 2 tahun itu karena 2 kali Bapak dan Ibu ya, Bapak Ibu ini sudah kita memahami bersama bahwa Januari Juli adalah perencanaan, kemudian di pelaksanaan di siklus 1 Februari Mei, kemudian siklus 2-nya Agustus November, kemudian di penilaian itu ada pada bulan Juni dan bulan Desember. Nah, kemudian kita masuk ke persetujuan rencana guru, di mana kita lihat tadi yang disampaikan oleh Ibu Puji, Bapak dan Ibu, bahwa jika sudah 100% semuanya, maka sudah guru itu melakukan rencana penilaian kinerja. Sekarang tugasnya adalah kepala sekolah. Nah, ketika semua guru di satuan pendidikannya atau sudah melaksanakan, maka tugas kepala sekolah di sini adalah yang pertama dia harus memeriksa dengan cara kepala sekolah itu harus melihat dan memeriksa hasil perencanaan dari guru di satuan pendidikan masing-masing. Jadi ada menu tombol periksa. Kemudian Bapak dan Ibu, ketika diklik tombol periksa ini, maka akan muncul semua nama-nama guru di sini. Ya, semua guru akan muncul ketika diklik perlu disetujui, maka di sini akan muncul guru-guru yang mana yang perlu disetujui, yang belum mengajukan juga kepala sekolah bisa melihat guru siapa di sekolahnya yang belum mengajukan dan jika kepala sekolah ada sudah guru yang disetujui maka akan muncul guru siapa saja di sini karena kita dapat melihat daftarnya di sini status-statusnya Bapak dan Ibu ya lihat status tiap guru ini bisa dilihat ya di nomor 2. Kemudian untuk periksa perencanaan guru yang statusnya perlu disetujui di sini ada tulisan cek. Ya, jadi dicek kepala sekolah di sini mengecek dengan satu persatu. Misalnya, jika kepala sekolah mengecek salah satu guru di sini, maka akan muncul seperti ini, Bapak dan Ibu. Bapak Ibu kepala sekolah, ketika mengecek salah satu gurunya, maka di sini akan ada hasil perencanaan kerja utama yang diusulkan oleh guru berdasarkan RHK lain yang dipilih apabila ada di sini Bapak dan Ibu ya berdasarkan RHK yang dipilih oleh guru maka akan muncul di sini. Setiap guru itu pasti berbeda yang muncul di sini ya karena tergantung dari apa yang guru akan tingkatkan Bapak dan Ibu. Nah, di sini kita akan melihat beberapa rencana-rencana yang nantinya akan didemokan oleh Ibu Sunaria. Oke, izin melanjutkan. Kemudian, Bapak dan Ibu, jika ada perubahan yang dilakukan itu akan diberi tanda ada penyesuaian dari atasan. Jadi, Bapak Ibu, guru, ya, yang seperti disampaikan Bu Puji tadi, kalau ada RHK yang Bapak Ibu usulkan, kemudian kepala sekolah mungkin merasa ini terlalu berat bagi guru saya misalnya, maka perlu ada penyesuaian. Apa yang dilakukan oleh kepala sekolah? Maka sebagai atasan, Bapak Ibu kepala sekolah boleh menghapus rencana kerja dari Bapak Ibu gurunya ya yang dirasa tidak sesuai. Nah, setelah itu Anda dapat menyimpannya terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah mohon menyimpannya terlebih dahulu sebelum disetujui dengan klik simpan draft di sini Bapak dan Ibu ya ketika ada RHK yang diajukan oleh guru tidak sesuai silahkan dihapus ya dan diganti dengan RHK yang mana yang menurut Bapak Ibu kepala sekolah lebih cocok dengan guru tersebut tapi tentunya jangan sampai tidak dikomunikasikan Bapak dan Ibu ya. Baik, setelah itu disimpan draftnya, kita klik ke daftar hasil kerja tambahan. Nah, seperti Bu Puji tadi, karena setiap guru itu ada RHK tambahan. Untuk melanjutkan pemeriksaan, kita klik RHK-nya. Nah, di sini di RHK-nya Bapak dan Ibu ya, Anda juga dapat menyesuaikan perencanaan tugas tambahan atau menghapus sama tadi jika memang ada RHK yang tidak sesuai, Bapak Ibu kepala sekolah berhak
atau punya hak, punya wewenang untuk menghapusnya. Tentunya yang saya sampaikan mohon selalu dikomunikasikan dengan guru yang akan disesuaikan RHK-nya. Nah, namun di sini seperti kita lihat bahwa di tugas tambahan ini sebenarnya tidak wajib Bapak dan Ibu ya. Boleh tidak ada, ya boleh. Tapi misalnya jika pegawai negeri masa di sekolahnya tidak memiliki tugas tambahan, nah seperti itu Bapak dan Ibu ya, tentunya memiliki tugas tambahan. Misalnya kalau yang setiap guru itu kan pasti memiliki tugas piket, kegiatan ekstrakurikuler misalnya, atau wali kelas tingkatan SMP ke atas, ya itu. Kepala sekolah juga boleh menambahkan tugas lain di sini Bapak dan Ibu ya, jika merasa yang diajukan guru, oh masih ada tugas tambahan yang lain, boleh ditambahkan. Setelah itu disetujui diklik tambah ataupun tidak oleh kepala sekolah tergantung kepala sekolah masing-masing, kemudian dilanjutkan ke perilaku kerja ya. Perilaku kerja seperti disampaikan Pak Handrias tadi bahwa itu adalah berakhlak ya, di mana di berakhlak itu akan muncul setiap aspek perilaku kerja yang dipilih oleh guru ya. Di sini guru akan mengajukan sesuai yang kompetensi yang dimilikinya, maka kepala sekolah akan melihat kompetensi mana yang guru bisa dilakukan penyesuaian lagi Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah jika merasa ini terlalu berat bagi Bapak Ibu gurunya silahkan dilakukan penyesuaian ya. Tapi jangan sampai tidak dikomunikasikan. Perubahan yang dilakukan itu akan diberi tanda ada penyesuaian. Jadi Bapak Ibu guru yang sudah misalnya ada penyesuaian dari kepala sekolahnya, silahkan dicek akunnya ya, fiturnya, maka akan ada tulisan ada penyesuaian atasan. Kemudian setelah itu, kepala sekolah bisa lanjutkan ke klik persetujuan. Nah, setelah itu, Bapak dan Ibu, berikut adalah halaman persetujuan ya, di mana Anda sebagai atasan akan menyetujui rencana kinerja dari guru dengan penyesuaian yang sudah Anda lakukan. Jadi, sebagai Bapak Ibu Kepala Sekolah, jika sudah merasa dan sudah ada pembahasan sebelumnya dengan Bapak Ibu guru yang dilakukan penyesuaian, ya, dirasa sudah aman, maka Bapak Ibu Kepala Sekolah silahkan klik setujui ya. Kemudian kalau sudah disetujui, maka di akun Bapak Ibu Kepala Sekolah ya akan tertuliskan statusnya adalah warna hijau ya, disetujui. Nah, dari perencanaan ini Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa melihat rincian dengan klik selengkapnya. Lanjutkan kembali prosesnya seperti guru-guru yang lain. Seperti itu Bapak Ibu Kepala Sekolah ya, atau pengawas yang mewakili nanti Kepala Dinas Pendidikan untuk memberikan penilaian kepada guru kepala sekolah ya di daerah masing-masing. Baik, mohon izin lanjutkan. Kemudian langkah selanjutnya adalah penilaian atasan. Kita sudah tahu bahwa sudah disetujui. Nah, sekarang yang dilakukan adalah klik lakukan penilaian untuk memulai penilaian kepada guru. Nah, Bapak Ibu, ini kita lihat bahwa dilakukan penilaian itu mohon izin pada bulan berapa, Bapak dan Ibu? Boleh dicek. Takutnya saya bicara, Bapak Ibu yang lain pada tidur ya. Ya, silakan Boleh dijawab Bapak Ibu. diberikan, boleh dibacakan ya Bu Penta, izin. Ya, Kalau ada yang sudah silakan. menuliskan, di bulan keberapa Bapak dan Ibu Kepala Sekolah Ada yang jawab melakukan Juni penilaian? sama Desember, Bu, dari Pak Teguh. Oke, ada bulan Bu, Juni dan bulan Desember. Betul sekali Bapak dan ya, Ibu ya. Bu, Jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah silahkan lakukan penilaian pada bulan Juni dan bulan Desember kalau periode kedua ya Bu Penta ya. Baik, izin lanjutkan. Nah, untuk melakukan penilaian, tentunya Bapak Ibu Kepala Sekolah di sini klik cek daftar guru untuk melihat siapa saja yang perlu diobservasi ya. Di mana kita bisa melihat tentunya Bapak dan Ibu di sini seperti disampaikan Bu Penta tadi bahwa ada kegiatan observasi, ada fokus perilaku yang harus diobservasi oleh kepala sekolah atau tim yang ditunjuk oleh kepala sekolah untuk mewakili beliau untuk observasi guru di kelas. Maka Bapak dan Ibu silahkan klik cek daftar guru. Setelah itu akan terlihat di sini Bapak dan Ibu. Menu lainnya lagi ada nilai ya. Lihat status observasi dari setiap guru satuan pendidikan Anda untuk memantau progres penilaiannya. Maka Bapak dan Ibu kepala sekolah ataupun pengawas ya memberikan penilaian terhadap guru terhadap status nilai observasi ini dengan klik nilai di masing-masing guru. Nah, setelah diklik salah satu guru ya, maka akan muncul seperti ini nilai. Anda akan masuk ke halaman penilaian kinerja tiap guru untuk menilai hasil. Silakan
hasil observasi silahkan diklik nilai. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, kita akan melihat cek nilai tadi, maka akan terlihat rinciannya Bapak Ibu ya. Klik rincian di sini. Setelah itu, pada rubrik observasi kelas Bapak dan Ibu guru ya, terus Bapak Ibu kepala sekolah, Anda dapat menilai hasil kerja guru. Anda beberapa fokus perilaku guru yang perlu Anda nilai. Jadi ada beberapa fokus yang perlu dinilai. Nah, di sini seperti disampaikan Ibu Puji tadi, Bapak dan Ibu, ada tadi menyampaikan bahwa ketika mau melakukan observasi, guru itu membuat jadwalnya, menyepakati dengan kepala sekolah, kemudian memberikan fokus perilaku mana sih yang harus dinilai oleh kepala sekolah saya ketika nanti observasi, maka di akun kepala sekolah, maka secara otomatis itu akan terlihat yang mana yang dipilih oleh guru, perilaku mana yang mereka fokuskan. Nah, dicek di sini, Bapak dan Ibu, kita lihat di angka nomor 6 di sini, kalau dokumennya Bapak dan Ibu ya. Kalau di nomor 7, nilai setiap poin-poin fokus perilaku yang diobservasi. Seperti ini, Bapak dan Ibu. Karena tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Puji bahwa ada fokus perilaku setiap guru yang tentunya Bapak Ibu guru yang sendiri yang mengajukan fokus perilaku mana yang mau dinilai. Nah, seperti ini eh, misalnya guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Nah, di sini apakah sudah dilakukan ketika diobservasi, maka Bapak Ibu kepala sekolah melihat kondisi guru ketika mengajar di kelas dan ditugaskan oleh tim sebagai tim observasi nanti oleh karena mohon izin kepala sekolah berhak membuat tim Bapak dan Ibu ya untuk proses observasi di kelas. Maka jika terlihat efektif, maka silahkan diklik ya nanti dilakukan dengan efek dan efektif. Maka diklik itu ya. Kalau tidak belum dilakukan silahkan diklik dilakukan tapi belum efektif silahkan. Jadi Bapak Ibu guru yang menjadi tim atau kepala sekolah yang langsung menilai silahkan diklik dipilih ketiga ini ya salah satunya. Baik, izin. Nah, ini beberapa hal lain lagi yang muncul dalam setiap indikator itu, Bapak dan Ibu, fokus perilaku itu ada tiga yang selalu di di sini, yang selalu diminta untuk fokus perilakunya. Maka setelah itu memberikan penilaian, berikan rekomendasi untuk guru Anda, jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah, mohon memberikan catatan ya untuk guru dalam supaya mereka dapat meningkatkan kinerjanya yang lebih baik di kemudian hari. Artinya misalnya di semester 2 akan diobservasi lagi atau di siklus 2, maka dengan ada catatan dari kepala sekolah, tentunya Bapak Ibu guru akan memperbaiki hal tersebut. Seperti kita lihat contohnya, karena di sini kita lihat guru membuat dan mengingatkan aturan dan kesepakatan kelas, nilai dari kepala sekolahnya adalah dilakukan tapi belum efektif. Ada catatan kepala sekolah bahwa guru membuat aturan, artinya ada aturannya tertempel di kelas, tapi guru itu belum mengingatkan. Nah, di mana di situ ditulis Bapak dan Ibu. Jadi ketika nanti pertemuan berikutnya, observasi berikutnya, maka si guru ini bisa melakukan ini, mengingatkan aturan yang sudah ada di dalam kelas tentang kesepakatan kelasnya. Kemudian di sini memberikan juga rekomendasi untuk guru tersebut ya. Misalnya mempelajari strategi pengelompokan. Kenapa seperti ini? Karena kemungkinan guru ini kita lihat di poin nomor 2-nya Bapak dan Ibu ya belum dilakukan karena strategi pengelompokannya tidak nampak atau tidak terlihat ketika dilakukan observasi. Maka kepala sekolah memberikan catatan rekomendasi di sini mempelajari strategi pengelompokan. Nah, itu. Setelah itu, Bapak dan Ibu, Kepala Sekolah memberikan ini, silakan Bapak Ibu Kepala Sekolah atau pengawas, kemudian klik kumpulkan. Nah, ini Bapak dan Ibu, saya memberikan gambaran ya tentang 8 ya dimensi yang dipilih oleh masing-masing guru ya terkait dengan observasi di kelas. Seperti tadi sudah ada gambarannya tentang keteraturan kelas ya. Di mana di sini Bapak dan Ibu ya, yang guru melakukan seperti tadi, ada hal-hal yang Bapak Ibu guru ketika nanti mengajar di kelas, ada perilaku ketika ingin memilih tadi dimensi keteraturan kelas, Bapak Ibu guru silahkan dilihat perilaku yang dianjurkan ya yang dianjurkan berdasarkan PMM di sini bahwa perilaku ini guru memanggil murid ya dengan menyebut namanya. Nah, perilaku yang dihindari di sini adalah guru memanggil murid dengan sebutan yang merendahkan. Nah, jangan sampai terjadi Bapak dan Ibu ya kalau
Bapak dan Ibu melakukan observasi di dalam kelas. Maka ini terjadi, maka Bapak Ibu kepala sekolah atau pengawas itu, ya, misalnya kalau Bapak Ibu guru bisa memberikan nilai nanti belum dilakukan, ya. Kemudian guru menyampaikan harapan positif terhadap kelas yang tidak boleh dilakukan, guru menceritakan keluhan atau persoalan sekolahnya, ya, itu jangan dilakukan Bapak dan Ibu. Begitupun dengan yang lainnya Bapak dan Ibu, ya. Jadi Bapak dan Ibu guru yang ingin melakukan nanti di bulan Februari, ya, Bapak dan Ibu akan melakukan penjadwalan dan fokus perilakunya akan Bapak Ibu targetkan pada bulan Februari. Silahkan dilihat poin-poin ini yang menjadi fokus perilaku yang akan Bapak Ibu pilih sesuai dimensi yang dipilih pada saat perencanaan pada bulan Januari, pada saat sekarang. Jika memilih keteraturan kelas, maka tiga hal ini akan muncul Bapak dan Ibu, ya. Silahkan dipilih yang mana yang harus dilakukan, dan pada saat diobservasi di kelas yang sebelah kanan ini perilaku yang dihindari, mohon kalau bisa jangan dilakukan. Itu Bapak dan Ibu, ya. Begitupun dengan penerapan disiplin, ada semua di sini Bapak dan Ibu, ya. Silahkan dilihat nanti yang mana Bapak Ibu harus, oh saya memilih kemarin disiplin positif. Oh, tentunya ini yang harus saya lakukan. Oh, ini yang tidak boleh saya lakukan. Itu Bapak dan Ibu, ya. Jadi mohon diperhatikan, jangan asal kita mengajukan fokus perilaku, kita tidak memahami perilaku mana yang kita mau diobservasi, perilaku mana yang sebenarnya yang sinkron dengan dimensi yang kita pilih, ya. Ini ada beberapa, ada 8 dimensi. Saya langkahi aja Bapak dan Ibu, ya, karena waktu. Nah, ini nanti materinya kan akan kita kirim, ya. Silakan dipelajari sesuai dimensi yang Bapak Ibu pilih, ya. Kalau memilih instruksi yang aktif, silakan. Selanjutnya, penilaian dokumen tindak lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, di penilaian dokumen tindak lanjut, kita akan melihat, lanjutkan dengan menilai dokumen refleksi tindak lanjut dengan klik nilai. Jadi, Bapak dan Ibu, tadi sudah dinilai beberapa guru, kegiatan observasinya sudah dinilai, ya. Nah, sekarang dinilai refleksi, dokumen refleksinya, ya. Ketika diklik, maka beri penilaian dari pilihan belajar guru yang sudah dilakukan dari platform Merdeka Mengajar. Nah, seperti tadi disampaikan oleh Ibu Puji bahwa ada tadi, ya, ada yang harus dilakukan oleh guru sebagai bentuk tindak lanjutnya terhadap proses pembelajaran yang dilakukan di kelas, ya. Ada rekomendasinya berdasarkan dari modul di PMM. Tadi ada Bu Puji, ya, sampaikan di situ. Jadi Bapak dan Ibu setelah memilih yang ada satu, dua, tiga, ya, atau mungkin masih ada tambahan tadi, ya, itu silahkan dipilih. Berdasarkan hal itu akan muncul nanti di menu kepala sekolah bagaimana kesadaran seperti ini berefleksinya Bapak dan Ibu, ya. Jadi kepala sekolah akan melihat, memberikan nilai kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sadar tantangan dan penyebabnya di luar kendali Bapak dan Ibu ketika Bapak Ibu melakukan refleksi dengan kepala sekolah? Apakah sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri kita sendiri? Ataukah Bapak Ibu sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri serta dampaknya bagi kita? Apa penjelasan Anda terhadap penilaian ini? Silahkan ditulis dengan karakter 1000, Bapak dan Ibu, ya. Nah, silahkan Bapak dan Ibu di sini apa namanya memberikan tantangannya Bapak dan Ibu, ya. Kemudian kita lanjutkan isi penjelasan terhadap hasil penilaian Anda terhadap guru. Bapak Ibu kepala sekolah silahkan diisi penjelasannya di sini, ya. Karena Bapak Ibu yang memberikan penilaian. Anda dapat menyimpan pekerjaan Anda dan meneruskan kembali di kemudian hari dengan klik simpan draft. Jadi Bapak dan Ibu, kepala sekolah ataupun pengawas nanti, ya, kalau sudah menilai gurunya maksudnya belum selesai karena mungkin sudah capek, ya, sudah agak apa pusing, ya, silahkan disimpan draft aja. Nanti boleh dilanjutkan besok, ya, seperti itu. Kemudian apabila Bapak Ibu kepala sekolah sudah menyimpan draft, Bapak Ibu bisa mengklik selanjutnya itu diklik ke pilihan belajar lainnya, ya. Kemudian upaya refleksi. Nah, Bapak dan Ibu tadi isi kembali hasil penilaian dan berikan penjelasan Anda terhadap penilaian kepada guru untuk pilihan belajar lainnya. Tadi kan sudah disampaikan juga Ibu Puji. Boleh belajarnya lewat PMM, boleh juga dari yang lain Bapak dan Ibu. Maka di sini Bapak dan Ibu sesuai
pengajuan Bapak dan Ibu ya, yang Bapak Ibu ajukan pada menu tindak lanjut, maka akan muncul di menu kepala sekolah di sini. Berdasarkan dari situ, kepala sekolah kemudian memberikan penilaian terhadap belajar Bapak Ibu di tempat yang lain selain PMM ya. Itu kemudian pekerjaan Bapak dan Ibu sama tadi prosesnya bisa disimpan draftnya dan apabila sudah selesai maka Bapak Ibu bisa klik kumpulkan. Bapak Ibu kepala sekolah ya, klik kumpulkan. Nah, setelah dikumpulkan, yang dilakukan selanjutnya kepala sekolah adalah periksa kelengkapan dokumen. Nah, ketika diperiksa kelengkapan dokumen, Anda dapat memeriksa kelengkapan dokumen yang sudah dilampirkan guru pada proses pelaksanaan. Klik periksa untuk melihat hasil lampiran bukti dukun dari pelaksanaan kinerja. Jadi karena observasi sudah dinilai, maka akan muncul biru seperti ini Bapak dan Ibu ya. Sekarang di kelengkapan dokumen ya, ada dua yang harus dilakukan oleh guru di sini. Maka Bapak Ibu Kepala Sekolah silahkan diklik periksa. Ketika Bapak Ibu Kepala Sekolah atau pengawas mengklik periksa, maka yang muncul seperti ini Bapak dan Ibu ya. Maka Anda dapat melihat atau Bapak Ibu Kepala Sekolah dapat melihat jumlah total poin ya dari rencana hasil kerja yang sudah diajukan oleh Bapak Ibu guru ini ya. Nah, akan terlihat di sini Bapak Ibu Kepala Sekolah ya di menu Bapak Ibu Kepala Sekolah. Ada yang sudah dikumpulkan, maka bisa dicek ya untuk melihat lampirannya sesuai tidak dengan yang RHK yang diusulkan oleh guru dan bisa di sini juga ya ada yang belum dikumpulkan maka akan terlihat ya. Kemudian izin melanjutkan. Nah, kemudian di sini setelah itu di kelengkapan dokumen lainnya klik cek untuk melihat tadi diklik cek Bapak dan Ibu ya. Yang pertama tadi karena tadi adalah tentang meningkatnya satuan kinerja satuan pendidikan melalui pelatihan mandiri ya sesuai kompetensi. Nah, kepala sekolah mengklik cek tadi maka akan muncul seperti ini. Yang muncul di sini adalah dokumen yang diunggah oleh Bapak Ibu guru ya berdasarkan topik pelatihan mandiri yang dipilihnya maka akan muncul di sini ya sesuai sertifikat yang didapatkan. Nah, Bapak dan Ibu, di sini kita akan melihat periksa dokumen perilaku kerja. Karena yang menjadi penilaian kepala sekolah itu adalah penilaian perilaku kerja dan penilaian kinerja Bapak dan Ibu ya. Kalau pengembangan kompetensi adalah poin yang dipertimbangkan. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu, kelengkapan dokumen, Anda dapat melihat hasil dokumen perilaku kerja yang sudah disepakati ya. Klik cek untuk melihat dokumen perilaku kerja. Diklik kembali ceknya Bapak dan Ibu ya. Kemudian yang muncul akan seperti ini Bapak Ibu Kepala Sekolah ya dari yang disampaikan Pak Andreas tadi tentang berakhlak ya. Berikut adalah rincian perilaku kerja guru yang sudah disepakati oleh Anda ya. Anda dapat membacanya kembali. Jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah silahkan dibaca kembali, klik ke beranda untuk kembali ke halaman utama jika Bapak Ibu ingin melihat kembali. Jadi dari berakhlak itu akan muncul semua perilaku-perilaku yang dilakukan, yang dimunculkan atau yang sudah disepakati antara guru dengan kepala sekolah ya. Setelah itu Bapak dan Ibu kita ke pengumpulan dokumen. Nah, yang dilakukan di sini bagi atasan atau pimpinan perlu mengumpulkan dokumen kurikulum operasional di satuan pendidikan atau KOSP dan kehadiran kelas. Tadi sudah disampaikan di substansi oleh Pak Mastan bahwa yang dilampirkan itu untuk guru adalah untuk kepala sekolah adalah KOSP kehadiran kelas ya dan tentunya adalah SK ya, SK tugas tambahan. Nah, di sini ketika diklik lakukan penilaian, maka memulai pengunggahan dokumen. Jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah, klik kumpulkan untuk mengunggah dokumen KOSP dan kehadiran kelas di satuan pendidikan Anda. Jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah adalah yang mengumpulkan dokumen KOSP dan kehadiran kelasnya ya, Bapak Ibu ya. Karena kalau guru itu hanya mengumpulkan modul ajar atau RPP-nya ya. Jadi ini tugasnya Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk mengumpulkan KOSP kehadiran kelas pada menu fitur kepala sekolah. Nah, setelah dikumpulkan, maka ketika diklik dikumpulkan Bapak Ibu, maka akan muncul seperti ini. Dokumen KOSP yang akan diunggah kepala sekolah tinggal klik unggah ya. Maka di sini kemudian dokumen kehadiran kelas juga ketika ingin diunggah maka tinggal diklik unggah.
Setelah diunggah, ya, maka akan terlihat di menu kepala sekolah bahwa ada tulisan cek, ya. Maka Bapak Ibu kepala sekolah bisa mengecek kembali, ya, KOSP sudah benarkah KOSP yang diunggah oleh kepala sekolah atau masih ada perbaikan atau takutnya bukan yang KOSP yang finalnya yang diunggah boleh diedit kembali. Begitupun dengan kehadiran kelas, dicek kembali Bapak dan Ibu jika sudah selesai, ya mohon dicek semuanya apakah sudah sesuai yang diunggah itu atau belum. Ya, setelah itu akan dilihat seperti ini ya. Apabila dokumen sudah terunggah semua, akan ditandai dengan indikator pengumpulan dokumen sudah komplit. Jadi Bapak dan Ibu akan terlihat kumpulkan dokumen ini sudah komplit, sudah warna biru semua Bapak dan Ibu. Ya, sudah biru. Kemudian Bapak dan Ibu, ini bukti dukung yang saya sampaikan tadi bahwa KOSP rangkuman kehadiran kelas yang disusun oleh kepala sekolah. Jadi kepala sekolah yang membuat Bapak Ibu ya tentang kehadiran kelas. Kemudian dokumen refleksi surat tugas atau surat SK-nya yang mengambil tugas tambahan Bapak Ibu ya. Kemudian ini setelah itu Bapak Ibu kepala sekolah, kita ketahui bersama bahwa peran kepala sekolah di PMM ada dua, yaitu sebagai atasan dan sebagai pegawai. Ketika sebagai pegawai, maka pengelolaan kinerja Bapak Ibu kepala sekolah sama seperti guru yang disampaikan oleh Ibu Puji tadi, sama Bapak Ibu ya. Cuma yang berbeda di sini adalah indikator yang dipilih oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah. Nanti akan didemokan oleh Ibu Sunaria. Ini 8 indikator yang berasal dari indikator rapor pendidikan yang khususnya berada di D3, kepemimpinan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah sama, silahkan dipilih satu sub indikator yang dirasa perlu ditingkatkan, tentunya berdasarkan hasil dari rapor pendidikan masing-masing. Jika ada berwarna merah, itu bisa diutamakan, ya ada oranye atau hijau. Diusahakan diutamakan dulu yang menjadi rekomendasi Bapak Ibu ya. Sebenarnya Ya, ini bisa yang saja penting warna itu oranye, tapi kalau bisa didahulukan. Oke, terima kasih Bu izin Pentat. Ibu, tinggal 5 menit Ya lagi. baik, Bapak dan Ibu, ini biasanya pertanyaan-pertanyaan yang sering terlihat ya di menu PNK di PMM bahwa ini jika ada kepala sekolah, apa yang harus dilakukan jika tidak bisa mengakses pengelolaan kinerja jenis PTK, Anda dapat menghubungi operator sekolahnya Bapak dan Ibu ya atau melakukan perubahan jenis yang sesuai. Kemudian bagaimana jika kepala sekolah mengalami hambatan di luar kendalinya seperti alasan kedukaan atau kendala teknis, akses fitur yang mencegahnya untuk menyetujui dan memberikan umpan balik atas dokumen pengelolaan kinerja guru sementara tenggat pengisian semakin dekat. Jadi yang bisa dilakukan adalah kepala sekolah dapat mendelegasikan perencanaan kinerja guru kepada PLT-nya yang telah ditugaskan melalui SK atau kepada guru lain. Ya, perlu diingat meskipun demikian kepala sekolah tetap akan bertanggung jawab untuk melakukan pengisian melalui fitur pengelolaan kinerja di PMM. Jadi Bapak dan Ibu, ini silahkan membuat tim di satuan pendidikan masing-masing. Karena kalau sekolah besar itu terlalu apa kalau kepala sekolah sendiri yang mengobservasi memberikan penilaian kasihan ya. Kemudian apa yang harus dilakukan jika jadwal observasi yang sudah dijadwalkan berbeda dengan waktu observasi yang dilakukan oleh anda sebagai kepala sekolah, Anda tidak perlu khawatir Bapak Ibu kepala sekolah ya atau pengawas. Anda sebagai kepala sekolah tetap bisa melakukan observasi kelas di luar dari jadwal yang sudah disepakati. Baik, ini kalimat dari saya, jangan terjebak dengan miskonsepsi karena itu akan mempersulit diri. Ayo refleksi dan berkolaborasi untuk mewujudkan transformasi pendidikan. Melaksanakan pengelolaan kinerja akan mendapatkan manfaat. Yang pertama, selamat gurunya, artinya terjadi peningkatan kinerja bagi guru. Selamat sekolahnya, rapor pendidikan meningkat. Selamat muridnya, artinya akan mendapatkan pembelajaran. Kalau sistem sudah mempermudah guru-guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah, jangan sebagai kepala sekolah atau pengawas malah mempersulit sistem ini. Itu dari cukup sekian dari saya, Bu Penta.